Di tengah derasnya arus informasi dan tekanan kehidupan modern, kita sering kehilangan arah. Kita bangun setiap pagi dengan tubuh yang lelah, pikiran yang kacau, dan jiwa yang seolah tak tahu lagi apa yang sedang dikejar. Hari-hari berlalu seperti bayang-bayang, cepat, samar, dan tak bermakna. Namun, sesungguhnya yang kita butuhkan bukan pelarian, melainkan perhentian, sebuah jeda untuk merenung, sebuah ruang untuk menyimak suara batin. Selamat datang di Senandika Filsafat. Tempat ini bukan sekadar kanal motivasi. Ini adalah ruang sunyi, tempat kata-kata menjadi jembatan menuju kejernihan. Di sini kita tidak hanya bicara tentang perubahan hidup secara permukaan, tapi tentang pergeseran dari dalam, sebuah transformasi batin. Hari ini, saya ingin mengajak Anda menyelami 10 kebiasaan sederhana yang dalam 1 minggu terakhir telah mengubah cara saya melihat dunia. Bukan karena hasilnya instan, tapi karena setiap kebiasaan itu membentuk pondasi batin yang baru. Sebagaimana yang diajarkan oleh filsafat stoikisme, perubahan besar dalam hidup tidak datang dari luar, tapi dari bagaimana kita memilih berpikir, bersikap, dan bertindak setiap hari. Seperti kata Marcus Aurelius, kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Dan pikiran yang berkualitas lahir dari kebiasaan yang terarah. Mari kita mulai, bukan dengan gegap gempita, tapi dengan kesadaran. Karena hidup yang ingin kita ubah bukan di luar sana, melainkan di dalam sini. Kebiasaan pertama, bangun lebih awal, bangun lebih sadar. Ada satu waktu dalam sehari yang nyaris tak pernah kita perhatikan. Waktu sebelum dunia terjaga, ketika langit masih gelap dan udara belum ternoda kebisingan. Saat itulah, sesungguhnya, kita bisa bertemu dengan versi diri yang paling jernih. Versi diri sebelum dipenuhi suara dunia, beban pekerjaan, atau riuhnya opini orang lain. Kebiasaan ini sederhana, bahkan sering diremehkan. Bangun lebih awal. Tapi sesungguhnya, ini bukan sekadar soal waktu. Ini adalah soal kesadaran, soal ruang batin yang kita ciptakan sebelum dunia menarik perhatian kita ke segala arah. Bangun lebih awal berarti memberi diri sendiri hak untuk memulai hari dengan kehendak, bukan keterpaksaan. Bukan karena alarm berbunyi keras, atau karena waktu kerja mendesak, tetapi karena ada kesadaran untuk menyambut kehidupan secara utuh sejak detik pertama mata terbuka. Dalam filsafat stoikisme, pagi adalah momen penting untuk mempersiapkan jiwa. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, setiap pagi ketika kamu bangun, ingatlah, aku akan bertemu dengan orang yang mengganggu, tidak jujur, sombong, iri hati, dan tidak tahu berterima kasih. Tapi semua itu terjadi karena mereka belum memahami kebaikan dan keburukan sejati. Kalimat ini bukan bentuk pesimisme, tapi realisme spiritual. Ia mengingatkan kita untuk menyiapkan mental, agar tidak terpukul oleh realitas yang keras. Bangun pagi adalah waktu untuk berdoa kepada akal budi kita sendiri. Untuk bertanya, siapa yang ingin aku menjadi hari ini? Apakah aku akan terburu-buru seperti kemarin, ataukah aku bisa hadir lebih penuh dalam setiap langkah? Pagi memberi kita kesempatan untuk berpakaian, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin, untuk mengenakan keteguhan hati, kesabaran, dan arah yang jelas. Bukan tanpa tantangan, tentu. Bangun lebih awal menuntut pengorbanan kecil tapi konsisten, meninggalkan kenyamanan kasur, membatasi hiburan larut malam, dan melawan dorongan untuk menunda hari. Tapi setiap kali kita berhasil melewatinya, ada kepuasan batin yang tak tergantikan, sebuah perasaan menang atas diri sendiri. Dan kemenangan itu adalah akar dari kepercayaan diri yang tenang, bukan yang ribut dipamerkan. Banyak orang berkata mereka tidak punya waktu untuk merenung, membaca, atau merencanakan hidup. Padahal, seringkali yang tidak kita miliki bukan waktu, melainkan penguasaan diri. Ketika kita bangun pagi, kita menciptakan waktu itu sendiri. Kita mencuri kembali detik-detik yang biasanya hilang oleh distraksi. Kita tidak hanya bangun lebih awal secara jasmani, tetapi bangun lebih dahulu secara kesadaran. Dalam 1 minggu saya mencoba kebiasaan ini secara konsisten. Saya memilih bangun ketika jam masih menunjukkan angka 5. Meskipun tidak ada rapat pagi, meskipun tidak ada kewajiban yang menunggu, saya hanya duduk dalam diam, menulis 1 paragraf refleksi, membaca 1 halaman filsafat dan maniuruput teh dengan perlahan, tidak lebih. Tapi dalam keheningan itu, ada sesuatu yang tumbuh, kejernihan. Dan dari kejernihan itu, hidup saya mulai terasa lebih tertata. Bukan karena lebih banyak hal yang saya capai, tetapi karena saya tahu arah sebelum melangkah. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, nasib,
atau kondisi sosial hari ini. Tapi kita bisa mengendalikan cara kita menyambut pagi. Bangun lebih awal adalah deklarasi dayam-dayam bahwa kita siap hidup, bukan hanya bertahan. Bahwa kita memilih hadir dengan sadar, bukan sekadar mengikuti arus. Dan seperti semua kebajikan stoik, kebiasaan ini bukan untuk membuat kita terlihat sukses, tetapi untuk membuat kita kuat dari dalam. Kebiasaan kedua, menulis jurnal refleksi. Pagi dan malam, kita hidup di zaman di mana pikiran kita lebih sering ditumpahkan ke layar daripada ditumpahkan ke dalam diri sendiri. Kita bicara begitu banyak, bereaksi begitu cepat, menyampaikan pendapat di mana-mana, namun lupa satu hal paling mendasar, menyapa diri kita sendiri secara jujur. Di tengah keterburu-buruan ini, saya menemukan satu kebiasaan yang pelan namun dalam, menulis jurnal refleksi di pagi dan malam hari. Apa yang terlihat sederhana ini sesungguhnya adalah tindakan filsafati, sebab menulis adalah wujud keberanian. Keberanian untuk melihat isi kepala dan isi hati kita sendiri, tanpa topeng, tanpa sensasi, tanpa pencitraan. Hanya antara aku dan aku yang sejati. Dan saat pena menyentuh kertas atau jari menyentuh papan ketik, terjadilah satu momen langka di dunia modern, kejujuran batin. Setiap pagi, sebelum dunia menuntut peran-peran kita sebagai pekerja, orang tua, anak, pasangan, saya duduk sebentar untuk menulis. Bukan esai panjang, cukup beberapa baris. Saya menanyakan, apa yang ingin saya wujudkan hari ini? Atau sikap seperti apa yang ingin saya bawa menghadapi dunia? Kadang saya menulis doa singkat, kadang sekadar kalimat pengingat. Jangan terburu-buru atau kendalikan respons, bukan kejadian. Pagi hari adalah waktu menanam arah, bukan mencari hasil. Kemudian malam tiba, waktu untuk memutar ulang hari yang telah lewat. Di momen ini, saya menulis bukan untuk membanggakan apa yang berhasil, tetapi untuk memahami apa yang saya pelajari hari ini. Di mana saya terlalu reaktif, di mana saya bersikap baik tanpa pamrih, di mana saya gagal menahan emosi. Refleksi malam adalah ruang pengakuan yang sunyi, namun menyembuhkan. Marcus Aurelius, kaisar yang juga seorang filsuf, menulis buku Meditations yang sejatinya adalah jurnal pribadi. Ia tidak menulis untuk dunia, tapi untuk dirinya sendiri. Ia menulis bukan karena semua hal dalam hidupnya berjalan sempurna, justru karena ia tahu betapa kacaunya dunia dan betapa pentingnya memiliki ruang sunyi untuk menjaga akal tetap jernih. Tulisan-tulisannya penuh pertanyaan batin, pengakuan atas kelemahan, serta pernyataan niat untuk menjadi lebih baik. Dan dari kejujuran itulah, kita melihat manusia yang tidak hanya berkuasa secara politik, tetapi juga mendalam secara spiritual. Menulis jurnal adalah latihan stoikisme dalam bentuk paling praktis. Ia melatih kita untuk mengamati diri, bukan menghakimi. Ia membentuk jeda di antara stimulus dan respons. Kita tidak lagi menjadi hamba peristiwa, tapi menjadi pengamat dari reaksi kita sendiri. Kita mulai menyadari bahwa ketenangan bukan lahir dari dunia luar yang ideal, tapi dari dunia dalam yang tertata. Dalam 1 minggu terakhir, saya menerapkan kebiasaan ini dengan disiplin. Hasilnya bukan hidup yang tiba-tiba bebas masalah, tapi cara saya menghadapi masalah berubah. Saya mulai bisa mengenali pola emosi. Saya menyadari bahwa rasa cemas saya bukan karena hal besar, tapi karena pikiran yang tidak pernah ditata. Saya menemukan bahwa dalam tulisan saya yang paling sederhana, tersimpan benih-benih kejelasan. Dan dari kejelasan itu, lahir ketenangan yang tidak dibuat-buat. Menulis jurnal adalah bentuk percakapan dengan jiwa sendiri. Ini bukan hanya tentang mendokumentasikan, tapi tentang mengarahkan. Ini bukan nostalgia tapi navigasi. Dan yang paling penting, ini adalah latihan kebebasan. Passion. Karena siapa yang mampu melihat pikirannya sendiri secara jujur, akan lebih sulit diperbudak oleh pengaruh luar. Jadi, jika dunia hari ini terasa terlalu cepat, terlalu ramai, terlalu melelahkan, mungkin yang kita butuhkan bukan pelarian keluar, tapi kembali ke dalam. Pegang pena, buka halaman kosong, dan tanyakan pada dirimu, hari ini aku sedang menjadi siapa dan ingin menjadi siapa besok. Kebiasaan ketiga, membaca kutipan filsuf setiap hari. Di tengah dunia yang bergerak cepat, kita terlalu sering mencari solusi besar untuk kegelisahan kecil. Kita mengunduh aplikasi produktivitas, menonton video motivasi panjang, atau membaca buku tebal, dengan harapan bisa menemukan jawaban yang mengubah hidup. Namun seringkali, yang paling menggetarkan bukanlah paragraf yang panjang, melainkan satu kalimat yang tepat, sebuah kutipan singkat, namun seperti anak panah yang menembus pusat kesadaran kita.
kutipan bukan sekadar hiasan kota-kota yang indah. Ia adalah hasil sulingan dari kehidupan yang telah dijalani, dipahami, lalu dituangkan dalam bentuk paling padat. Disitulah letak kekuatannya. Karena satu kalimat dari seorang filsuf bisa mengandung pengalaman puluhan tahun merenung, jatuh, gagal, dan bangkit. Ketika kita membaca kutipan setiap hari, sesungguhnya kita sedang meminum tetesan kebijaksanaan yang telah diuji waktu. Saya mulai membiasakan diri membaca satu kutipan filsuf setiap pagi. Tidak lebih, hanya satu. Saya tidak mencari banyak, saya mencari dalam. Kadang dari Epictetus, bukan kejadian yang menyakiti kita, tapi cara kita menilainya. Kadang dari Seneca, hidup itu cukup lama jika dijalani dengan benar. Atau dari Marcus Aurelius, kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan kejadian luar. Sadarlah akan ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Kata-kata itu tidak langsung mengubah dunia luar saya. Tapi, ada sesuatu yang berubah di dalam. Ketika saya menghadapi seseorang yang kasar, saya teringat kata-kata Stoik. Orang itu sedang tertawan oleh ketidaktahuannya, maka saya tidak lagi ikut marah. Ketika saya merasa waktu begitu cepat berlalu tanpa makna, saya ingat kutipan tentang kematian dan kefanaan. Lalu saya mulai menghargai detik-detik kecil dalam hari saya. Satu kutipan, satu perubahan arah. Kecil, namun nyata. Dalam tradisi Stoikisme, kebiasaan membaca kutipan setiap hari disebut spiritual exercise. Ini bukan sekadar aktivitas intelektual, tetapi latihan mental. Sebuah cara untuk menanamkan prinsip ke dalam pikiran sebelum dunia sempat menanamkan kebingungan. Kata-kata para filsuf bukan untuk dikagumi, tetapi untuk dihidupi. Dan semakin sering kita membacanya, semakin mereka membentuk pola pikir kita. Sedikit demi sedikit, kata-kata mereka menggantikan reaksi impulsif dengan respons yang sadar. Kutipan juga berfungsi sebagai jangkar. Di hari-hari yang kacau, satu kalimat bisa menjadi pengingat arah. Seperti kapal yang diterpa badai, kita butuh sesuatu yang menahan kita agar tidak terbawa arus emosi. Kutipan adalah penanda bahwa kita tidak sendiri, bahwa orang-orang sebelum kita pun pernah merasa bingung, marah, sedih, takut. Namun mereka berhasil menemukan kejernihan di dalamnya. Membaca kutipan filsuf setiap hari adalah sebuah ritual kecil, namun syarat makna. Ia melatih kerendahan hati, bahwa banyak hal belum kita pahami. Ia menanamkan kesabaran, bahwa pemahaman tidak datang sekaligus tapi bertahap. Ia mengingatkan bahwa kehidupan bukan tentang kebaruan terus-menerus, tetapi tentang kedalaman. 1. Minggu terakhir saya jalani dengan kebiasaan ini. Saya tidak membaca buku filsafat yang tebal. Saya hanya duduk setiap pagi, membuka buku kecil berisi kutipan bijak, dan membiarkannya meresap. Saya tidak membacanya seperti berita, tapi seperti doa. Kalimat-kalimat itu menjadi lentera yang membimbing saya menapaki hari. Dan perlahan, saya mulai menjawab kehidupan dengan lebih tenang. Bukan karena saya tahu semua jawabannya, tapi karena saya tahu kemana arah pertanyaannya. Dalam dunia yang terlalu banyak bicara, terlalu banyak berdebat, terlalu banyak klaim, mungkin yang kita butuhkan hanyalah satu suara bijak yang berbicara pelan. Dan kutipan dari seorang filsuf yang hidup ribuan tahun lalu kadang bisa lebih menyentuh hati dibanding ribuan nasihat modern yang hanya menyentuh permukaan. Jadi, jika kau ingin melatih pikiranmu tanpa ribut-ribut, mulailah dari satu kalimat. Setiap hari, biarkan ia menetap. Biarkan ia bekerja dalam diam. Karena kebijaksanaan sejati tidak berteriak, ia berbisik. Kebiasaan keempat, latihan dikotomi kendali. Dalam hidup ini, ada dua jenis peristiwa yang akan selalu kita temui. Hal-hal yang berada di bawah kendali kita, dan hal-hal yang sepenuhnya di luar kendali kita. Filsuf Stoik menyebut ini sebagai dikotomi, kendali, sebuah prinsip dasar, namun begitu dalam dan menantang untuk benar-benar diterapkan. Epictetus, dalam Enchiridion, menulis dengan gamblang, ada hal-hal yang tergantung pada kita, dan ada hal-hal yang tidak tergantung pada kita. Kalimat ini tampak sederhana, tapi di dalamnya tersembunyi kekuatan yang dapat mengubah cara kita menjalani hidup. Dan ketika saya mulai melatih prinsip ini secara sadar dalam hidup sehari-hari, perubahan yang saya rasakan bukan hanya dalam cara berpikir, melainkan dalam cara merespons, bersikap, dan bahkan merasakan. Latihan ini bukan sekadar teori. Ini adalah tindakan. Dan tindakan ini dimulai dari pertanyaan mendasar yang saya ajukan setiap kali saya terguncang oleh keadaan. Apakah ini berada dalam kendaliku? Saya mulai mengamati bahwa sebagian besar kegelisahan saya berasal dari keinginan untuk mengendalikan sesuatu,
yang sebenarnya bukan milik saya. Opini orang lain, masa lalu yang tak bisa diubah, keputusan orang lain, cuaca yang tiba-tiba berubah, bahkan suasana hati orang terdekat. Semua itu saya coba kuasai, saya ubah, saya bawa ke dalam kekuasaan pribadi saya. Dan hasilnya, saya menjadi lelah, tertekan, dan akhirnya marah pada dunia. Namun ketika saya mulai membedakan mana yang berada dalam kendali saya dan mana yang tidak, saya mulai merasakan kelegaan. Saya mulai mengerti bahwa energi saya selama ini tersebar kemana-mana, tanpa arah, dan saya tidak benar-benar hidup, hanya bereaksi. Dikotomi kendali memberi saya kerangka yang kuat untuk menyikapi hidup dengan lebih. Saya belajar bahwa satu-satunya hal yang benar-benar berada dalam kendali saya adalah pikiran, sikap, dan tindakan saya sendiri. Saya tidak bisa mengatur apa yang dunia lakukan kepada saya, tapi saya bisa sepenuhnya menentukan bagaimana saya akan menanggapinya. Saat seseorang berbicara kasar kepada saya bisa langsung tersinggung dan membalas. Tapi dalam latihan dikotomi kendali, saya berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku bisa mengendalikan apa yang dia katakan? Tidak, tapi aku bisa mengendalikan bagaimana aku merespons. Dan dalam momen kecil itu, saya menjadi bebas. Dari perbudakan emosi, Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukanlah kemampuan melakukan apapun yang kita inginkan, tapi kemampuan untuk tidak terikat pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ini bukan sikap pasrah, melainkan sikap bijak. Kita tetap bertindak, tetap berusaha, tetap menjalani tanggung jawab, tapi dengan hati yang tenang karena tidak menggantungkan kebahagiaan pada hasil yang tidak pasti dalam letehan. 1 minggu terakhir, saya mencoba setiap hari mengidentifikasi 3 hal yang membuat saya gelisah, lalu mengelompokkannya. Apakah ini di bawah kendaliku? Jika iya, saya ambil tindakan. Jika tidak, saya latih diri untuk melepaskan keterikatan. Rasanya seperti menyapu debu yang selama ini menempel di kaca jendela pikiran saya. Perlahan, pandangan saya menjadi lebih jernih. Dikotomi kendali bukan latihan sekali jadi. Ini adalah disiplin harian. Ini adalah pengingat konstan bahwa dunia tidak akan pernah sepenuhnya sesuai dengan kehendak kita. Tapi dalam dunia yang tak pasti itu, kita tetap bisa menjadi manusia yang tenang, kuat, dan hadir sepenuhnya. Bayangkan, hidup tanpa terguncang oleh komentar negatif, tanpa resah karena cuaca yang tak menentu, tanpa stres karena rencana tak berjalan sesuai harapan. Bukan karena semua itu berubah, tapi karena kita telah berubah. Kita tidak lagi menjadi budak dari luar, tapi tuan atas batin sendiri. Latihan dikotomi kendali, bukan pelarian dari tanggung jawab, tapi bentuk kematangan. Kita tetap berjalan di medan kehidupan, namun dengan senjata kesadaran dan perisai kebijaksanaan. Dan dalam setiap langkah, kita berlatih menjadi manusia yang merdeka, bukan dari dunia, tapi dari ilusi yang selama ini mengekang jiwa kita. Kebiasaan kelima, mengurangi waktu layar digital minimalism. Dalam dunia yang kian terhubung, paradoksnya justru terasa semakin memisahkan kita dari diri sendiri. Kita bangun, tangan pertama menyentuh layar, bukan wajah orang tercinta, bukan hati yang jernih, bukan cahaya pagi yang suci. Kita buka layar, bukan untuk menyapa hidup, tetapi untuk menyambut kekacauan, notifikasi yang menumpuk, opini yang saling berbenturan, berita yang menyerap atensi dan menguras energi. Perlahan tapi pasti, layar bukan lagi sekadar alat bantu, tapi telah menjadi tuan yang dayam-dayam menjajah batin kita. Saya menyadari satu hal sederhana, namun menampar. Waktu layar saya lebih tinggi dari waktu saya berdiam dalam keheningan. Saya bisa menghabiskan 2 jam scrolling tanpa makna, tapi merasa tidak punya 10 menit untuk merenung. Saya begitu mudah terdistraksi, namun merasa begitu sulit berkonsentrasi. Pikiran saya terbelah, bukan oleh beban hidup, tapi oleh perhatian yang terus-menerus dibajak oleh gawai di tangan saya sendiri. Lalu saya memutuskan untuk melakukan sesuatu, mengurangi waktu layar secara sadar, bukan karena dipaksa, tapi karena memilih. Bukan karena membenci teknologi, tapi karena ingin merebut kembali kendali atas hidup saya. Saya mulai dari hal yang kecil, mematikan semua notifikasi yang tidak penting. Tidak ada lagi getaran dari aplikasi belanja, tidak ada lagi bunyi dari pesan yang bukan urusan mendesak. Saya tidak lagi menjadikan ponsel sebagai benda pertama yang saya lihat saat bangun pagi. Saya kembalikan momen pagi kepada hal-hal yang lebih abadi. Membaca, menulis jurnal, dan duduk dalam diam. Stoikisme mengajarkan bahwa disiplin terhadap perhatian adalah bentuk penguasaan diri. Marcus Aurelius menulis, "Kau akan menjadi tak berguna jika terus-menerus membiarkan dirimu ditarik oleh segala hal yang melintas." Dunia modern telah mempercepat semua hal,
Namun, bukan berarti kita harus ikut berlari. Dalam perlambatan, ada kejernihan. Dan kejernihan tidak bisa dicapai jika perhatian kita terus dikoyak. Dalam 1 minggu menjalani kebiasaan ini, saya mulai merasakan kembali hadirnya ruang dalam hidup saya. Ruang untuk berpikir sebelum berbicara. Ruang untuk duduk tanpa harus memegang apapun. Ruang untuk menyimak suara batin yang selama ini tenggelam dalam kebisingan algoritma. Saya tidak berhenti menggunakan teknologi. Saya masih menonton video, mendengarkan podcast, membalas pesan. Tetapi kini, saya tidak melakukannya secara impulsif. Saya belajar menahan dorongan untuk membuka ponsel setiap kali merasa bosan. Saya belajar bahwa rasa bosan bukanlah musuh, melainkan gerbang menuju kesadaran. Ketika kita tidak segera mengusir kebosanan, kita mulai melihat ada pertanyaan-pertanyaan penting yang selama ini kita tunda. Ada suara hati yang selama ini kita bisukan dengan hiburan cepat. Digital minimalism adalah bentuk perlawanan terhadap dunia yang ingin kita terus terjaga, tapi justru membuat kita tidak benar-benar hidup. Yang mengajak kita memilih, apakah kita ingin menjadi budak perhatian yang tercecer, atau tuan atas pikiran kita sendiri. Dalam waktu layar yang dipangkas, saya menemukan waktu batin yang tumbuh. Saya bisa membaca lebih lama, saya bisa menulis dengan lebih jernih, saya bisa tidur lebih nyenyak, dan yang paling mengejutkan, saya merasa lebih damai. Ternyata, banyak kegelisahan saya bukan berasal dari hidup yang rumit, tapi dari perhatian yang tidak terjaga. Kita tidak bisa mematikan dunia digital, tapi kita bisa menciptakan batas. Kita bisa memilih kapan hadir dan kapan melepaskan. Kita bisa membangun relasi yang sehat dengan teknologi, seperti halnya kita membangun relasi dengan makanan, uang, atau kekuasaan, tidak dengan kecanduan, tapi dengan kesadaran. Karena pada akhirnya, layar bukan masalahnya, yang menjadi masalah adalah ketika kita lebih sering melihat keluar daripada melihat ke dalam. Dan digital minimalism adalah pintu kecil yang membantu kita kembali ke dalam, kembali ke keheningan, kembali ke hidup yang nyata. Kebiasaan ke-6, berbuat baik tanpa diketahui siapapun. Ada satu bentuk kebajikan yang tidak tampak oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak tercatat dalam sorotan publik. Namun diam-diam membentuk fondasi moral seseorang dengan sangat kokoh. Kebaikan yang dilakukan dalam sunyi, bukan karena ingin dikenal, bukan untuk mendapatkan pujian, bahkan bukan untuk dikenang tetopi semati mata. Karena itu benar untuk dilakukan. Dalam seminggu terakhir, saya melatih satu kebiasaan kecil yang terus membekas dalam kesadaran saya. Melakukan satu perbuatan baik setiap hari, tanpa memberitahu siapapun, tanpa jejak digital, tanpa pengakuan, tanpa validasi. Hanya saya, dan nilai yang saya peluk dalam hati. Mungkin terdengar sederhana, bahkan sepele. Namun percayalah, di era di mana segala hal ditampilkan, direkam, dan dipamerkan, diam adalah revolusi, dan kebaikan yang sunyi adalah bentuk kejujuran yang langka. Filsuf Stoik Epictetus berkata, jadilah orang baik tanpa harus diumumkan. Filsafat ini mengajarkan bahwa kebajikan sejati tidak membutuhkan panggung. Kebaikan yang sejati adalah ketika tidak ada mata yang menyaksikan, tetapi hati tetap memilih untuk bertindak benar. Karena kebajikan itu bukan instrumen sosial, tetapi latihan batin. Saya mulai dari hal kecil. Menaruh uang secara diam-diam di dalam kantong tukang parkir tua yang sedang tertidur di bawah pohon. Menyisihkan sebagian makanan dan menggantungnya di pagar rumah orang tak mampu. Membayar minuman orang asing di antrean tanpa memberitahu. Bahkan sesekali, cukup dengan menahan diri untuk tidak membalas ucapan kasar orang lain. Itu pun adalah bentuk kebaikan yang tak terlihat. Tak ada yang tahu. Dan memang tidak perlu tahu. Karena tujuan dari latihan ini bukan membuat dunia bertepuk tangan, tetapi membuat hati lebih bersih. Di saat kita menghapus kebutuhan akan pengakuan, kita belajar mengakar pada nilai, bukan validasi. Kita mulai memahami apa artinya bertindak demi prinsip, bukan demi persepsi. Dan ini bukan berarti kita anti pujian, tetapi kita tidak menggantungkan arah hidup kita pada penilaian orang lain. Dalam sunyi itu, justru kita diuji, apakah niat kita murni, atau hanya bentuk lain dari pencitraan yang dibungkus rapi. Berbuat baik secara diam-diam juga mengajarkan satu hal penting, melepaskan ego. Ego selalu ingin dilihat, ingin dihargai, ingin diakui. Tapi jiwa yang matang tahu bahwa tidak semua kebaikan harus menjadi cerita. Kadang cukup menjadi rahasia antara kita dan langit. Karena justru di sanalah kemurnian itu tumbuh. Seperti akar yang tak pernah terlihat, tapi justru menopang pohon tertinggi. Marcus Aurelius menulis,
Jangan pernah berhenti berbuat baik. Jangan tanyakan berapa lama lagi kau harus melakukannya. Lakukanlah, karena itu adalah tugas manusia. Kalimat ini menjadi pengingat yang terus saya ulang dalam hati, bahwa dalam menjalani kehidupan yang serba terbuka ini, kita masih bisa memilih untuk menutup sebagian ruang batin, hanya untuk kebajikan. Latihan ini, meskipun tampak sunyi, membawa dampak yang dalam. Saya mulai merasakan bahwa nilai-nilai tidak hanya menjadi teori dalam kepala, tapi menjadi kebiasaan dalam tindakan. Saya tidak hanya tahu apa itu kasih sayang, saya melatihnya. Saya tidak hanya membaca tentang empati, saya menghidupkannya. Dan dalam proses itu, saya tidak menjadi lebih terkenal, tidak menjadi lebih sukses secara duniawi, tapi saya menjadi lebih damai. Dan mungkin, itu adalah kesuksesan yang sesungguhnya. Berbuat baik tanpa diketahui siapapun adalah bentuk peribadatan yang paling pribadi. Ia seperti menanam benih dalam kegelapan, dan tidak menunggu siapa-siapa untuk melihatnya tumbuh. Karena kita tahu, meski tak ada mata manusia yang menyaksikan, nilai kebaikan itu tetap memberi makna pada dunia, dan lebih penting lagi, pada diri kita sendiri. Dalam dunia yang riuh, memilih untuk diam adalah keberanian. Dalam dunia yang penuh pencitraan, memilih untuk tulus adalah kekuatan. Dan dalam dunia yang mencatat segala hal, memilih untuk berbuat tanpa tercatat adalah tanda bahwa kita telah melampaui kebutuhan akan sanjungan. Kebiasaan ketujuh, makan dengan kesadaran, bukan pelarian. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, makan tidak lagi menjadi ritual kesadaran, melainkan pelarian yang diam-diam menyapa. Kita tidak lagi makan karena lapar, tetapi karena lelah, bosan, cemas, atau sekadar butuh pelipur lara setelah hari yang melelahkan. Kita makan bukan untuk hidup, tapi seringkali hanya untuk menunda rasa tidak nyaman yang enggan kita hadapi. Dan dari sanalah pelarian bermula, sunyi, tak terasa, tapi terus mengikis kesadaran diri. Saya menyadari ini bukan dari teori, melainkan dari kebiasaan pribadi yang sudah lama saya abaikan. Duduk di depan layar, satu tangan memegang gawai, tangan lain menyuap makanan. Tak ada rasa, tak ada kehadiran, hanya kebiasaan mekanis yang berulang. Dan setelahnya, muncul rasa bersalah, kembung, dan jiwa yang tetap lapar. Lapar akan kesadaran, lapar akan kehadiran. Lalu saya memutuskan untuk mengubahnya, bukan dengan diet, bukan dengan menghukum diri atas makanan tertentu, tetapi dengan satu hal, kesadaran. Saya melatih diri untuk makan dengan perlahan, dengan penuh rasa, dan yang terpenting, dengan hadir sepenuhnya dalam momen itu. Saya meletakkan gawai, mematikan layar, dan menatap makanan di depan saya bukan sebagai pelampiasan, tetapi sebagai karunia. Filsafat stoikisme, meskipun tidak berbicara secara eksplisit tentang pola makan, mengajarkan tentang pengendalian diri dan kehadiran pikiran. Epictetus berkata, "Saat kamu makan, sadarlah bahwa kamu sedang makan." Kalimat itu sederhana, namun mengandung ajakan yang dalam. Jangan tinggalkan kesadaranmu, bahkan dalam tindakan paling dasar. Karena di sanalah sejatinya latihan kebijaksanaan. Dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap remeh. Ketika saya mulai menerapkan prinsip ini, saya melihat perubahan yang tak hanya menyentuh tubuh, tapi juga pikiran. Saya mulai bisa merasakan tekstur makanan, aroma yang selama ini terlewat, rasa syukur atas tiap suapan. Saya tidak lagi makan dengan tergesa, melainkan dengan penghormatan. Karena makanan bukan hanya bahan bakar, tapi juga pengingat bahwa hidup memberi kita cukup, bahkan dalam kesederhanaan. Lebih dari itu, saya juga mulai menyadari kapan saya makan bukan karena lapar, tetapi karena ingin menghindari sesuatu, emosi, ketegangan, atau perasaan tidak tenang. Dulu, ketika cemas, saya mencari camilan. Ketika bosan, saya membuka kulkas tanpa tujuan. Sekarang, saya belajar bertanya sebelum menyentuh makanan. Apakah ini benar-benar rasa lapar? Atau hanya keinginan untuk lari? Dan pertanyaan itu seringkali menyelamatkan saya dari keputusan yang tidak sadar. Latihan makan dengan kesadaran adalah latihan mengenali motif tersembunyi dalam diri. Ia bukan hanya soal kalori atau porsi, tapi soal niat. Dan ketika kita menyadari niat, kita mulai mengambil kembali kendali. Kita tidak lagi dikendalikan oleh dorongan sesaat, tetapi diarahkan oleh kesadaran yang jernih. Kebiasaan ini juga melatih saya untuk lebih menghormati tubuh. Tubuh bukan tempat pelampiasan, tapi kendaraan hidup yang perlu dijaga. Setiap makanan yang saya pilih, setiap porsi yang saya ambil, menjadi pernyataan kecil bahwa saya ingin hidup lebih sadar, lebih seimbang.
dan bahwa saya tidak ingin lagi menjadikan makanan sebagai pelarian dari ketidaktertiban batin. Dalam 1 minggu latihan ini, saya tidak hanya merasa lebih ringan secara fisik, tapi juga lebih damai secara mental. Saya tidak lagi terburu-buru. Saat makan, saya tidak lagi merasa bersalah setelahnya, karena saya tahu saya hadir sepenuhnya dalam proses itu, dan itu cukup. Tidak ada yang sempurna, tetapi setiap suapan menjadi latihan kesadaran, latihan cinta pada diri sendiri, dan latihan untuk menerima kehidupan sebagaimana adanya. Makan, dalam esensinya, adalah pertemuan kita dengan kehidupan. Ia datang dari tanah, dari hujan, dari kerja keras manusia lain yang tidak kita kenal. Maka ketika kita makan, kita sedang merayakan keberlanjutan semesta yang menghidupi kita. Dan jika kita melakukannya dengan sadar, kita akan menemukan bahwa bahkan dalam tindakan sehari-hari yang paling biasa, tersimpan kesempatan untuk menjadi manusia yang utuh. Manusia yang tidak hanya hidup, tetapi hadir dalam hidup itu sendiri. Kebiasaan ke-8, berdiam dalam keheningan setiap hari minimal 10 menit. Ada sesuatu yang semakin langka di dunia hari ini. Sesuatu yang dulu hadir begitu alami, tapi kini justru terasa asing dan bahkan menakutkan. Keheningan. Kita hidup di zaman yang tak pernah benar-benar diam. Bahkan di tengah malam, ada suara gawai yang berdenting, lalu lintas yang masih ramai, notifikasi yang tak kunjung henti, dan pikiran yang terus bekerja, tak memberi jeda. Kita telah kehilangan hubungan kita dengan sunyi. Dan dalam kehilangan itu, kita perlahan kehilangan diri sendiri. Itulah sebabnya saya mulai melatih satu kebiasaan kecil, tapi sangat berdampak. Berdiam dalam keheningan selama minimal 10 menit setiap hari. Bukan tidur, bukan sekadar duduk sambil mendengarkan musik tenang, tapi benar-benar diam, tanpa suara, tanpa gangguan, tanpa upaya untuk mengisi ruang dengan apapun. Hanya diam dan hadir. Awalnya, kebiasaan ini terasa canggung. Saya duduk dan justru diserbu oleh pikiran yang tidak saya undang. Kecemasan, rencana hal-hal yang belum selesai, penyesalan, bahkan kenangan yang tak relevan bermunculan tanpa henti. Tapi justru disitulah keheningan mengajarkan sesuatu yang tak akan pernah saya pelajari dari keramaian. Bahwa pikiran bukanlah saya, dan saya memiliki pilihan untuk tidak menuruti semuanya. Filsafat Stoik, terutama ajaran Marcus Aurelius, banyak menekankan pentingnya menyepi dari dunia luar untuk kembali menata dunia dalam. Ia menulis dalam Meditations, "Pergilah ke dalam dirimu. Di dalam dirimu terdapat sumber kebaikan yang tak pernah kering, jika kau mampu menggali terus." Kalimat itu menjadi pengingat bagi saya bahwa keheningan bukan pelarian, tapi perjalanan pulang ke ruang batin yang selama ini terabaikan. Dalam keheningan, saya mulai menemukan hal-hal yang tak terlihat dalam kesibukan. Saya mulai menyadari emosi yang biasanya saya tolak, dorongan-dorongan yang biasanya saya penuhi tanpa sadar, dan beban yang selama ini saya pikul tanpa benar-benar saya sadari beratnya. Keheningan mempertemukan saya dengan diri saya sendiri dalam bentuk yang paling jujur dan utuh. 10 menit yang tampaknya sepele itu menjadi ruang suci dalam hari-hari saya. Kadang saya menggunakannya untuk duduk bersila, kadang hanya berbaring, tanpa gangguan, tidak ada target, tidak ada pencapaian, hanya sebuah izin untuk hadir tanpa harus produktif, tanpa harus menjadi siapapun. Dan dari ruang hening itu, muncul satu kualitas yang paling saya rindukan, kejernihan. Saya mulai menyadari bahwa bukan kurangnya waktu yang membuat saya lelah, tetapi terlalu banyaknya suara yang tidak penting memenuhi ruang batin. Dalam menit keheningan, saya merasa seperti seseorang yang baru saja menutup pintu setelah rumahnya kemasukan terlalu banyak tamu tak diundang. Sunyi, bukan kekosongan. Sunyi adalah ruang untuk mendengarkan suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Suara hati. Kebiasaan ini juga memperkuat satu hal penting, keteguhan hati. Ketika kita bisa duduk diam bersama pikiran sendiri tanpa ingin lari, itu adalah tanda bahwa kita mulai menguasai diri. Kita tidak lagi menjadi budak impuls, tidak lagi reaktif terhadap segala rangsangan. Kita menjadi pusat dari kehidupan kita sendiri, bukan sekadar satelit yang terus mengorbit pada ekspektasi dunia luar. Dan yang paling mengejutkan adalah efek lanjutannya. Setelah keheningan itu, saya merasa lebih fokus dalam bekerja, lebih sabar dalam merespons orang lain, dan lebih ringan menjalani hari. Ternyata, hanya dengan 10 menit keheningan, saya bisa mengatur ulang seluruh sikap hidup saya. Karena ada keajaiban mistis di dalamnya. Tapi, karena saya akhirnya memberi diri saya izin untuk berhenti sejenak. Dan itu
di zaman ini adalah bentuk tertinggi dari kasih sayang pada diri sendiri. Kita terbiasa mengukur hidup dari apa yang terlihat. Pekerjaan yang selesai, target yang tercapai, reputasi yang dibangun. Tapi keheningan mengajarkan kita untuk menghargai apa yang tak terlihat. Kejernihan pikiran, kedamaian hati, dan kekuatan jiwa yang tidak perlu diumumkan. Berdiam dalam keheningan bukan berarti memutuskan diri dari dunia. Justru dari keheningan, itulah kita bisa kembali ke dunia dengan energi yang lebih jernih dan arah yang lebih jelas. Karena dunia yang bising bukan akan berhenti untuk menenangkan kita. Kitalah yang harus menciptakan ruang tenang di dalam diri agar tidak terombang-ambing oleh bising yang tak akan pernah banner-banner selesai. Kebiasaan ke-9. Berani mengatakan tidak pada hal yang tidak selaras. Ada banyak hal dalam hidup ini yang tampak baik, tampak menguntungkan, bahkan tampak seperti kesempatan emas. Tapi tidak semuanya perlu diambil. Tidak semua ajakan harus diterima. Tidak semua undangan perlu dihadiri. Dan tidak semua orang harus diberi jawaban ya. Dalam kebisingan dunia yang terus mendorong kita untuk lebih aktif, lebih terlibat, lebih menonjol, saya justru menemukan ketenangan dalam satu kebiasaan sederhana. Berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak selaras dengan nilai dan arah hidup saya. Kebiasaan ini mungkin terlihat remeh, tapi sesungguhnya sangat mendasar. Karena setiap kali kita berkata ya pada sesuatu yang tidak sesuai dengan nurani kita, sebenarnya kita sedang berkata tidak pada diri kita sendiri. Kita menukar waktu, energi, dan keutuhan batin hanya demi kenyamanan orang lain. Atau demi rasa takut ditolak, dianggap tidak peduli, atau merasa bersalah. Padahal hidup yang utuh menuntut kita untuk jujur, terutama kepada diri sendiri. Dan kejujuran itu kadang-kadang berbentuk penolakan. Ketika saya memutuskan untuk mempraktikkan kebiasaan ini selama 1 minggu, saya mulai menyadari betapa banyaknya ya yang saya ucapkan selama ini. Bukan karena saya ingin, tapi karena saya tidak berani menolak. Saya menerima proyek yang sebenarnya melelahkan, menjawab pesan yang sebenarnya tidak mendesak, menghadiri acara yang sebenarnya saya tahu tidak membawa nilai. Dan dari semua itu, saya pulang dengan rasa letih yang tidak berasal dari tubuh, melainkan dari batin yang merasa berkhianat pada dirinya sendiri. Filsafat Stoik sangat menekankan pada hidup yang selaras dengan kebajikan, bukan dengan tuntutan eksternal. Epictetus berkata, "Jika kamu ingin menjadi orang bebas, jangan lakukan hal yang tidak ingin kamu lakukan." Kalimat ini bukan tentang egoisme, melainkan tentang integritas. Kebebasan sejati bukan berarti bisa melakukan segalanya, tapi bisa menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai yang kita pegang. Menolak bukan berarti kasar. Menolak tidak identik dengan menjadi orang yang dingin atau tidak berperasaan. Justru sebaliknya, menolak dengan jujur adalah bentuk cinta kepada diri sendiri. Dan, secara paradoks, juga kepada orang lain. Karena ketika kita jujur atas batas kita tidak sedang menciptakan jarak, tapi sedang menciptakan kejelasan. Dan dari kejelasan itulah, hubungan menjadi lebih sehat, niat menjadi lebih murni, dan waktu kita menjadi lebih bermakna dalam praktiknya. Mengatakan tidak bukan hanya soal ucapan, tetapi juga tentang keputusan-keputusan kecil dalam keseharian. Saya mulai menolak membuka media sosial ketika tubuh saya membutuhkan istirahat. Saya menolak untuk membalas pesan di malam hari jika saya sedang menjalani waktu hening pribadi. Saya menolak tawaran kerja yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan kebermanfaatan. Tidak ada ledakan dramatis. Hanya keputusan kecil yang dibuat dalam diam, tetapi membawa pengaruh besar bagi rasa damai yang saya rasakan. Seringkali kita diajarkan bahwa kebaikan itu berarti selalu bersedia, selalu terbuka, selalu memberi. Tapi, Stoikisme mengajarkan bentuk kebaikan yang lain. Ketegasan yang jujur, bahwa mengatakan tidak pada hal yang tidak selaras, bukan bentuk ketidakpedulian, tapi bentuk disiplin moral. Kita tidak bisa hadir secara utuh di mana-mana. Dan justru dengan membatasi, kita bisa hadir lebih penuh di tempat yang benar-benar membutuhkan kita. Minggu ini saya belajar bahwa salah satu bentuk penghormatan tertinggi pada hidup adalah dengan memilih secara sadar. Tidak membiarkan dunia menentukan arah langkah kita, tapi memutuskan sendiri jalan mana yang patut diikuti. Dan untuk bisa melakukan itu, kita harus punya keberanian untuk berkata, "Maaf, ini bukan untuk saya." Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang berapa banyak hal yang bisa kita raih, tetapi seberapa jujur kita menjalani apa yang benar-benar selaras. Dan keberanian untuk berkata tidak adalah gerbang menuju kebebasan batin yang sesungguhnya. Keberanian untuk tidak
diseret oleh arus yang ramai, tapi berdiri tenang di tengahnya, tahu benar mengapa kita memilih tetap di tempat. Kebiasaan ke-10, mengingat kematian sebagai pengingat kehidupan. Kematian adalah satu-satunya kepastian yang sering kita abaikan. Kita membicarakan masa depan seakan ia dijamin. Kita menyusun rencana jangka panjang dengan begitu rinci, seakan waktu akan selalu sabar, menunggu. Tapi diam-diam, hari demi hari berlalu, detik demi detik habis, dan hidup kita, tanpa disadari, menjadi semakin pendek. Dalam 1 minggu terakhir, saya mulai membiasakan diri untuk mengingat kematian. Bukan dalam suasana duka, bukan pula dengan nuansa muram, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa hidup ini fana, dan justru dalam kefanaan itulah makna menjadi tajam. Saya bangun pagi dan berkata pada diri sendiri, hari ini bisa saja menjadi hari terakhirmu. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan, untuk menyadarkan bahwa setiap hari yang datang adalah anugerah yang tak boleh disia-siakan. Filsuf-filsuf Stoik menjadikan memento mori, ingatlah akan kematian, sebagai bagian inti dari hidup mereka. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang mengendalikan separuh dunia, menulis dalam Meditations, engkau bisa meninggal kapan saja. Biarlah pikiran itu membimbing semua pikiran dan tindakanmu. Ia tidak menulis itu karena depresi, tetapi karena ia ingin hidup secara utuh. Sadar bahwa setiap saat bisa menjadi yang terakhir. Ia memutuskan untuk hidup dengan kualitas tertinggi di saat ini, bukan nanti, bukan besok. Ketika saya mulai menginternalisasi prinsip ini, saya menyadari satu hal yang menggetarkan betapa banyak hal yang saya tunda, hanya karena saya berpikir bahwa waktu masih panjang, kata maaf yang belum diucapkan, rasa terima kasih yang belum disampaikan, perhatian yang belum dibagikan, impian yang belum dimulai. Semuanya tertunda oleh ilusi bahwa saya masih punya banyak waktu. Padahal tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan hidup ini akan berakhir. Mengingat kematian adalah cara untuk hidup dengan mata yang terbuka. Ia membuat kita lebih jujur dalam mengambil keputusan. Ia membuat kita lebih berani untuk berkata, ya pada hal-hal yang bermakna, dan tidak pada hal-hal yang sia-sia. Ia menjernihkan apa yang penting, dan menghapus kepalsuan. Dalam cahaya kefanaan, kita melihat lebih jelas bahwa status, gengsi, kecemasan akan penilaian orang lain, semua itu rapuh dan tak relevan ketika maut datang mengetuk. Saya mulai bertanya pada diri sendiri di akhir hari, jika malam ini adalah malam terakhirmu, apakah engkau telah hidup dengan utuh hari ini? Dan seringkali, pertanyaan itu menampar. Ia mengingatkan bahwa saya terlalu banyak menunda ekspresi kasih, terlalu sering membiarkan diri tenggelam dalam hal-hal kecil yang membuat gelisah, terlalu lama memusingkan perkara yang, dalam bayangan kematian, ternyata tak penting sama sekali. Namun, yang paling indah dari mengingat kematian adalah bagaimana ia membawa saya kembali ke kehidupan. Bukan secara pasif, tapi dengan kehadiran yang penuh. Saya mulai benar-benar mendengarkan saat berbicara dengan orang lain. Saya memandang langit pagi dengan lebih khusyuk. Saya berjalan tanpa tergesa, dan mencoba mencicipi tiap momen seolah itu adalah hidangan terakhir. Dan dari situ, tumbuhlah rasa syukur yang tidak dibuat-buat. Karena saya tahu, saya tidak punya jaminan untuk melihat matahari esok hari. Mengingat kematian bukan tentang menyerah pada kehidupan. Justru sebaliknya, ini adalah cara untuk benar-benar hidup. Untuk tidak lagi menjadikan waktu sebagai sesuatu yang bisa dibuang, tetapi sebagai sesuatu yang harus dihargai. Untuk tidak terus mengejar pengakuan, tetapi menemukan kedamaian dalam tindakan yang bernilai. Ketika kita mengingat bahwa hidup ini sementara, kita akan mulai menata ulang prioritas kita akan lebih memilih untuk membangun jiwa daripada membangun pencitraan. Kita akan lebih tertarik pada kedalaman, bukan keramaian. Dan kita akan lebih mudah melepaskan, karena tahu bahwa kita pun kelak akan dilepaskan. Jadi, mengingat kematian, bukan untuk melemahkan semangat, tapi untuk mengasah kebijaksanaan. Karena hanya dengan kesadaran bahwa waktu kita terbatas, kita bisa belajar untuk mencintai lebih dalam, memberi lebih tulus, dan hidup lebih sungguh-sungguh. Dan begitulah 10 kebiasaan sederhana yang mampu mengubah wajah hari-hariku hanya dalam 1 minggu. Bukan karena keajaiban terjadi dalam semalam, bukan pula karena hidup menjadi tiba-tiba sempurna, tapi karena arahku berubah. Keset tumba, dan aku mulai hidup bukan dalam lintasan otomatis, melainkan dalam kehadiran yang utuh. Kita sering mengira perubahan besar membutuhkan guncangan besar, padahal hidup berubah perlahan saat kita mulai memilih dengan jujur,
bertindak dengan niat, dan berhenti menunda hal-hal yang seharusnya sudah kita jalani sejak dulu. Perubahan tidak selalu dimulai dari lompatan, tapi dari langkah kecil yang dikerjakan dengan sepenuh jiwa. Dan bila kamu sampai di bagian ini, itu artinya kita memiliki satu frekuensi yang sama. Keinginan untuk hidup lebih sadar, lebih bermakna, lebih manusiawi. Disinilah Senandika Filsafat berdiri, bukan sebagai suara yang menggurui, tapi sebagai ruang renung, tempat batin bernafas, dan pikiran kembali jernih. Di sini, kita tidak mencari sensasi, tetapi substansi. Kita tidak mempercepat, tapi memperdalam. Kita tidak sekadar mendengar dunia, tapi juga belajar mendengar diri sendiri. Jika kamu merasa dunia terlalu bising, dan hatimu merindukan arah, maka ruang ini untukmu. Silakan subscribe dan nyalakan lonceng agar kamu tak melewatkan senandika-senandika baru yang akan hadir setiap pekan. Dan bila kamu merasa konten ini berarti, bagikanlah pada mereka yang juga sedang mencari makna di balik kelelahan hidup sehari-hari. Karena dalam dunia yang penuh hiruk-pikuk, barangkali yang kita butuhkan bukan lagi jawaban, tapi kesadaran untuk bertanya ulang tentang siapa kita, kemana kita melangkah, dan apa arti hidup yang benar-benar layak dijalani. Selamat tinggal sejenak. Sampai kita bertemu lagi di renungan berikutnya. Salam hangat, Senandika Filsafat, di mana diam bisa bersuara, dan kata menjadi cahaya.